SHMH. Karena beliau disilahkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la yanfa'u malun wa la banun. Amma ba'd. Yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustadz, guru-guru kita. Kita doakan beliau-beliau niki sehat panjang umur supaya bisa terus membersamai kita, berbagi ilmu dan hikmah kepada kita. Karena tadi yang sempat dibisiki niki sama Pak Haji sebelah tiang niki lupa yang akan kelindi. Oh Pak Haji Sirri, ya? Beliau bilang apa lah, tuan guru sir makin wahai berkurang al-mukarram katanya. Sedangkan tantangan kita ke depan niki cukup berat, sehingga kita butuh niki tuan guru kita selaku penjaga ahlus sunnah wal jamaah. Yang hormati dan kita hormati pula para sesepuh, para orang tua kita, para ustadz, guru-guru kita, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, musalla, majelis taklim. Singkatnya, bapak-bapak, para tamu undangan, warga masyarakat Dusun Gubuk Aida, insyaallah selambutan niki da ijane berkah rahmah oleh disida Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia di kita sehingga sampai tanggal 12 Rabiul Awal niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi niki tetap terjaga. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan kita niki tetap terjaga, malah semakin meningkat. Karena ke depan niki makin banyak undangan yang harus kita hadapi. Salawat serta salam di lupa tahadihan di Pak Junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana tema yang diangkat pada peringatan Maulid kali ini tentang bagaimana mentauladani beliau. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tauladan dalam semua. Gen jarina pi juak kita niki
beliau adalah tauladan kita. Oleh karena itu coba kita berselawat, mudah-mudahan semuanya hafal selawat yang mau baca sama-sama ini. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Oh lemas ya, berselawatnya lemas ya. Coba. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh sekali lagi? Yang diam hidupnya susah loh. Yang diam rezekinya seret. Yang diam jodohnya singkat. Nggak datang-datang. Bil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Syuri As-Sikti, salah seorang guru sufi, guru thariqah, memberikan apresiasi kepada orang-orang yang menghadiri peringatan Maulid. Dalam sebuah kalam hikmahnya beliau berkata, man qasada maudhi'a, man qasada, siapa saja yang sengaja. Jadi di sini tidak dipakai zahaba atau jaa, tapi qasada, artinya orang ini memang mempersiapkan dirinya untuk hadir. Siapa saja yang mempersiapkan dirinya untuk menghadiri maudhi'a, acara, perkumpulan atau apa saja namanya, yaqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di acara itu dibacakan maulid, dibacakan sejarah kelahiran, disampaikan ceramah-ceramah tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang itu, kata beliau, telah sengaja, telah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Tidak mungkin ia mau menghabiskan waktu, tidak mungkin dia mau meluangkan waktu, menghabiskan energinya, diam berlama-lama di acara itu, kecuali karena cinta. Dan Nabi sendiri memberikan jaminan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya cinta di Pak Lek Tiang, maka jemaah era lek surga tianggin kancana. Ini bahasa Nabi. Tetapi kita, mohon maaf niki bapak-bapak, niki selaras dengan tadi yang disampaikan sama Pak Ustadz Haji Siri niki. Kadang-kadang kita niki senang hadir maulid, tapi tidak senang dengar ceramah. Kita senang dikasih dulang, senang dapat berkat, tetapi tidak rugi kalau tidak dapat ilmu. Padahal mohon maaf, setiap kita maulid niki selalu saja ada gangguan-gangguan. Seperti yang katakan, maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, kok itu saja.
Jadi selalu kok itu saja, emang nggak ada topik lain apa? Dan sayangnya orang yang dibid'ahkan, orang yang disalahkan ini kok marah. Seharusnya tidak boleh marah kalau Anda berilmu. Ya. Sebagaimana mereka katakan, kau katakan aku tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Contoh, yakin tiang siapapun sekarang ini yang tidak berilmu, begitu pulang ditanya orang, dari mana Pak? Saya pergi undangan maulid. Kenapa Anda maulid? Pasti jawabannya standar jawab, karena cinta saya sama Nabi. Kan gitu kata Tuhan Guru kita, tidak datang kecuali karena cinta. Dan ini akan mudah dipatahkan. Kalau Anda tidak punya ilmunya, pulang-pulang kenapa maulid? Oh, karena cinta kita. Lalu mereka nanya, lebih cinta mana Anda dibandingkan Abu Bakar? Lebih cinta mana Anda dibandingkan Umar? Lebih cinta mana Anda dibandingkan sahabat? Amun de maulid gara-gara sida cinta, mbe cintean sida bareng sahabat di Pak Nabi. Patah sudah dalil Anda bapak-bapak. Anda mau bilang, oh cintean dia? Tidak mungkin. Lebih dekat mana Anda dibandingkan sahabat kepada Nabi? Mau ngaku lebih dekat saya? Patah sudah dalil. Sehingga yang ada apa? Marah. Kita marah. Padahal sederhana. Makanya kalau pergi maulid itu jangan kita hanya mikirkan makannya, tapi ilmunya. Udah puluhan tahun kita datang maulid, masa setiap dengar kata bid'ah marah? Seharusnya dijawab. Gimana jawabnya? Satu, ini paling klise sudah. Maulid karena cinta. Kalau memang cinta, cinta mana dibanding sahabat? Kita udah momot. Satu jawabannya Pak. Kalau membandingkan saya, tidak jawab sama orang nanti. Kalau membandingkan saya dengan sahabat, itu namanya tidak apple to apple. Istilah orang sekarang itu membandingkan Muammar, membandingkan kita yang hadir ini dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dengan sahabat-sahabat Nabi itu. Tidak apple to apple, tidak sejajar. Oh gimana membandingkan cintanya Abu Bakar sama kita? Abu Bakar itu hanya satu pilihannya. Hanya satu pilihannya. Setia, tidak ada lain. Setia. Kesetiaan ini bikin saya miskin, saya miskin. Kesetiaan ini bikin saya mati, saya mati. Kesetiaan ini bikin saya dibenci, silahkan benci. Hanya satu pilihan, satu. Terus bandingkan dengan kita. Itu yang pertama. Membandingkan kami dengan sahabat itu tidak apple to apple. Yang kedua, sahabat dikatakan tidak peringatan maulid itu keliru. Karena apa? Karena setiap hari mereka maulid. Yang ngimami sholatnya Nabi, temannya makan Nabi, temannya bergaul sama Nabi. Yang mau diperingati kelahiran itu yang di depan mata. Dan setiap hari mereka berbahagia. Setiap hari mereka amalkan tadi yang dibaca Qori itu, falyafrahu, maka berbahagialah. Setiap hari mereka berbahagia. Setiap hari mereka menunjukkan kecintaannya dengan sungguh luar biasa. Setiap hari, bukan kayak kita setahun sekali. Sehingga yang memperingati Maulid itu kita yang setahun sekali ini. Terus ketika disalahkan marah. Ini yang pertama. Jadi kita tidak perlu marah. Kemudian yang kedua, pasti orang yang tidak senang maulid sama yang lain-lain itu dalilnya satu. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar.
Setiap yang tidak diajarkan Nabi itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu adalah di neraka. Ada enggak dalil khususnya? Coba tanya dia. Ada dalil khusus yang Nabi bersabda, "Saya memperingati maulidku maka gintaman neraka." Saya ngerayaan maulid Nabi ginta azab. Saya memperingati maulid termasuk syirik. Ada enggak hadis yang soreh tentang ini? Selain yang umum kayak gini nih. Pasti jawaban mereka tidak ada. Kalau tidak ada hadis khusus tentang melarang ini, masa lalu ayat atau dalil umum tentang perayaan ini jadi kalah sama yang umum itu? Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim." Yang umumnya sama, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Kerjakanlah kebaikan, niscaya kalian semua jadi orang bahagia. Mana kebaikan? Banyak. Contohnya yang kita lakukan ini. Peringatan Maulid ini bagian dari kebaikan. Lo kata siapa? Yo kata siapa saja yang sepakat bahwa ini kebaikan. Isinya apa? Selawat, murisan, khatam Quran. Ada diundang makan. Imam Syafi'i berkata, "Saya ngumpulang dengan," kemudian dia buatkan mereka makan, digelarkan bagi mereka tempat duduk, disambut kedatangan mereka, dihormati mereka pada peringatan Maulid, maka itu menjadi jalan bagi Anda untuk menjadi bagian dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama-ulama, kata orang-orang baik, kata yang disebut istilahnya dengan salafus soleh. Nah, oleh karena ini pesan tiang kepada diri tiang dan kita semua, mari setiap ada peringatan-peringatan atau setiap apa saja namanya yang oleh sebagian orang itu mengatakan tidak ada tuntunannya, orang mengatakan kalau istilah kerennya itu bid'ah, itu jangan pernah marah. Karena marah itu menunjukkan salah. Orang kalau dia benar, orang kalau dia berilmu itu ketika dia disalahkan, tidak mungkin dia marah, pasti dia ketawa. Karena apa? Karena dia merasa lebih pandai dari yang menyalahkan dia itu. Kemudian yang kedua, yang ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bintang iklannya agama ini. Kenapa mungkin jangankan agama Islam ini dipandang mungkin tidak baik oleh agama lain, kadang-kadang sesama kita ini agama Islam, ada golongan yang memandang golongan ini tidak baik. Karena apa? Karena kita sebagai bintang iklan belum bisa memerankan diri dengan baik. Contoh, ini ada cerita, kalau perlu perhatikan baik-baik, insya Allah cerita ini bisa merubah kita. Karena selama ini kita dikonotasikan itu tidak berilmu, ya gara-gara kita setiap disalahkan marah. Kita itu dikonotasikan cinta Nabi pas peringatan Maulid saja, karena apa ya? Karena gara-gara kita juga. Kok bersemangatnya itu pas Maulid aja, di luar itu tidak bersemangat jadi umatnya Nabi. Ada kejadian di Eropa, seorang imam masjid itu naik bis. Biasanya amule Eropa, negara-negara maju niki, orang sudah tidak pakai uang tunai, Pak. Orang sekarang sudah mainnya itu scan barcode, ya. Jadi orang mainnya itu sekarang orang tidak perlu masak, orang hanya pencet HP-nya datang makanan. Orang hanya pencet HP-nya datang pakaian. Orang bayar itu tidak lagi mengeluarkan uang tunai.
cukup dia hidupkan HP-nya, macam-macam nama aplikasinya, terbayar sudah. Nah, sopir bis ini dia pingin nguji imam masjid nih. Waktu imam masjid mau scan untuk bayar, sopir ini bilang apa? Mohon maaf Pak, scan-nya dia rusak, bayar tunai aja. Lelah imam masjid ini nyari uang, ketemu uang $1. Padahal ongkos naik bis itu tidak sampai $1. Lalu sopir bis memberikan kembalianlah kepada si imam masjid ini. Begitu terhitung, kembalian imam masjid niki lebih 20 sen. Kembaliannya lebih 20 sen. Imam masjidnya bilang apa dalam hati? Lebih angsul aku si dengani. Nendik nah haku. Ada yang kutelon ya lek kotak amal masjid. Kata si imam masjid, ini bukan hak saya, lebih saya dikasih. Ada yang kutelok ya lek kotak amal masjid atau amun kudait dengan miskin, ia kubeang si 20 sen. Tuh, pikir si imam masjid. Begitu dia mau turun dari bis, mikir dia lagi.